Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Oke, semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di tutorial kali ini kita akan masuk materi pada bab ketiga ya. Jadi silakan Ananda perhatikan baik-baik yang Miss jelaskan. Itu pun yang Miss Marni tampilkan ya. Oke, kita langsung saja ke slide-nya. Jadi kita belajar yaitu pendidikan agama Islam bersama Miss Marni. Oke, next. Di bab 3 yaitu ketentuan sholat. Seperti yang Ananda lihat di layarnya masing-masing, di sini ada daftar isinya, ada tema, ada KD-nya, indikator, tujuan pembelajaran, imtak, kesimpulan, dan kuis. Nah, itu sebagai daftar isinya. Oke, next kita lanjut ke imtak. Jadi di imtaknya itu ada di surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu di surah Al-Baqarah ayat 110. Oke, next. Di isi dasar yang pertama, meyakini bahwa melaksanakan sholat tertib dengan rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat sebagai wujud dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Itu di kompetensi dasar. Lanjut ke indikator. Indikator itu menjelaskan pengertian rukun sholat, menyebutkan rukun sholat, menjelaskan pengertian sunnah sholat, dan menyebutkan sunnah-sunnah sholat, menjelaskan pengertian tentang batalnya sholat. Oke, next kita beralih ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian rukun sholat, siswa dapat menyebutkan rukun sholat, siswa dapat menjelaskan pengertian sunnah sholat, dan siswa dapat menyebutkan sunnah-sunnah sholat, dan siswa dapat menjelaskan pengertian tentang batal sholat. Oke, kita masuk di materi. Ketentuan sholat. Rukun sholat adalah bagian-bagian pokok yang harus dikerjakan di dalam sholat, baik berupa gerakan maupun bacaan. Jika rukun sholat ini ditinggalkan, maka sholatnya menjadi batal. Agar ibadahnya sholatnya kita itu dilakukan benar dan sah, maka setiap orang Islam yang sudah balik atau yang sudah dewasa wajib hukumnya mengetahui rukun sholat, yang termasuk rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Oke, next. Kita masuk di materi. Di materinya, yang pertama rukun sholat. Rukun sholat, sebagaimana yang kita ketahui, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Jadi rukun sholat yang pertama itu adalah kita harus berniat dulu, berniat dalam hati. Yang kedua, berdiri tegak lurus. Dan yang ketiga, membaca takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah, rukuk dengan tumanina. Jadi tumanina itu artinya tenang lahir dan batinnya. Berdiam sejenak. Itidal itu bangun dari ruku atau sujud dengan begitupun sujud dengan tumanina. Duduk di antara dua sujud atau disebut dengan duduk iftirasi dengan tumanina. Duduk tahiyat akhir atau disebut dengan tawaruk. Dan membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, dan mengucapkan salam yang pertama sambil menengok ke kanan, dan terakhir 13 yaitu tertib, artinya melakukan sesuatu yang dimulai dari Allah
Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oke, di materi yang kedua adalah sunnah sholat. Nah, sunnah sholat ini adalah bagian-bagian penting yang dianjurkan untuk dikerjakan di dalam sholat. Nah, sunnah sholat ini ada yang berupa bacaan, ada pula yang berupa gerakan. Nah, jika sunnah sholat ini ditinggalkan, maka sholatnya kita tetap sah, tetapi kurang sempurna. Nah, itu tadi perbedaannya antara sunnah dengan sunnah sholat dengan rukun sholat, ya. Nah, kalau rukun sholat kita tidak kerjakan, maka sholatnya kita menjadi batal. Kalau sunnah kita tinggalkan, sholatnya itu tetap sah, tetapi kurang sempurna, seperti itu, ya. Oke, sunnah sholat itu yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, bersedekap, tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah, dan membaca doa iftitah. Membaca surah Al-Quran setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Jadi setelah membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, dan setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek, surah An-Nasr atau surah Al-Falaq atau surah Al-Ikhlas dan surah-surah lainnya, seperti itu. Poin yang kelima, membaca amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Dan poin yang keenam adalah pandangan mata itu tertuju ke tempat sujud. Dan yang ketujuh, membaca bacaan ruku. Itu yang poin yang ketujuh. Dan poin yang kedelapan, membaca bacaan i'tidal. Yang kesembilan, mengangkat tangan ketika i'tidal dan membaca takbir setiap pergantian gerakan sholat, disebut dengan takbir intiqal. Dan membaca bacaan sujud, membaca bacaan duduk di antara dua sujud, duduk iftirasi ketika duduk di antara dua sujud, dan tahiyat awal. Membaca bacaan tasyahud awal, itu poin ke-14. Atau poin yang ke-15, bertelekan ke lantai ketika hendak berdiri dari duduk. Bertelekan itu artinya bertumpu, tangannya kita bertumpu ke lantai ketika kita hendak berdiri kembali. Oke, duduk tawaruk ketika tahiyat akhir dan membaca doa tasyahud akhir. Dan membaca doa salam. Jadi sebelum salam kita membaca doa dulu. Membaca salam diikuti dengan menengok ke kanan. Dan poin yang terakhir ke-19, menengok ke kiri ketika salam kedua. Jadi salam pertama menengok ke kanan, dan salam yang kedua menengok ke kiri, sebelah kiri. Oke, kita lanjut. Itu sunnah-sunnah sholat. Yang poin selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal apa saja yang bisa membatalkan sholatnya kita? Yang pertama, meninggalkan salah satu syarat sah sholat seperti batalnya wudhu, terbuka aurat, atau terkena najis dan sebagainya. Seperti kalau pakaiannya kita terkena najis, alat sholatnya kita terkena najis, maka itu bisa membatalkan sholatnya kita kalau kita tidak ganti. Yang kedua, meninggalkan sholat satu rukun sholat. Apabila kita sholat asar, terus hanya 3 rakaat yang kita kerjakan, maka itu bisa juga membatalkan sholatnya kita, tidak sah sholatnya kita. Ya, sholatnya kita tidak diterima. Kenapa? Karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa rakaat sholat tidak boleh kurang dan tidak boleh ditambah. Atau tertawa atau banyak berkata-kata yang bukan bacaan sholat. Jadi pada saat sholat kita tidak boleh tertawa atau berkata lain selain bacaan yang ada yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ya. Itu. Jadi kita pada saat sholat tidak boleh tertawa, apalagi mau mengganggu teman atau kita mau bermain-main, ya. Yang keempat adalah banyak bergerak yang bukan gerakan sholat. Terlalu banyak gerak, terlalu banyak goyangnya pada saat melakukan sholat. Itu juga salah satu hal yang bisa membatalkan sholatnya kita. Yang kelima, makan atau minum di saat sholat. Pada saat sholat ada yang makan atau ada yang minum, itu bisa membatalkan sholatnya juga, makan atau minum di saat sholat. Itu tidak boleh kita lakukannya. Jangan makan dan minum, bermain saja atau banyak gerak itu tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena salah satu hal-hal yang membatalkan sholat.
Oke, sebagai kesimpulannya, ketentuan sholat yang pertama adalah sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan sholat itu yang sah dilaksanakan sesuai dengan rukunnya yang berjumlah tadi sebanyak 13 poin. Nah, yang ketiga, sunnah sholat akan menyempurnakan pelaksanaan sholatnya kita. Nah, dan yang keempat, sunnah sholat terbagi pada sunnah gerakan atau sunnah bacaan. Nah, itu sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu ketentuan sholat. Nah, oke, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.